Saya Christian Humalanggi kembali menjumpai Anda dalam program Fokus Kasus yang mengulas lebih mendalam kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengulas kasus minuman keras oplosan yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Pemirsa, bagi sebagian orang, aroma alkohol memang menggoda, sehingga tidak sedikit yang tetap nekat mengkonsumsinya, meskipun telah banyak korban jiwa yang tewas usai berpesta minuman keras oplosan. Disinilah makam salah satu korban minuman keras oplosan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sulaiman dan Lupi Sukoviono, warga Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, tewas setelah berpesta minuman keras. Sementara 3 orang temannya yang turut berpesta miras, Bari alias Farah, Hendri alias Nendi, dan Haryadi, harus mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Nah, dengan adanya informasi tersebut, yang mana ini juga informasi didapat dari staf Kelurahan Cimuning. Babin kemudian saya perintahkan untuk melakukan pengecekan di lokasi informasi tersebut. Dan benar ketika di sana ditemukan ada yang meninggal tetapi sudah dikuburkan yang namanya Sulaiman. Warga mengungkapkan kejadian itu bermula saat malam itu kedua korban dan 3 lelaki lainnya bercengkrama di sebuah warung di perumahan Bekasi Timur Regensi, Kota Bekasi. Miras oplosan itu dibawa oleh Sulaiman dalam botol kemasan air mineral. Namun saat itu, korban tidak menyebutkan pembuat minuman maut itu. Dari keterangan sementara, minuman oplosan itu terdiri dari alkohol murni yang dicampurkan dengan minuman suplemen. Namun persentasenya tidak diketahui dengan jelas. Selain menenggak minuman keras oplosan, mereka juga makan mie instan sebagai camilannya. Jadi kronologisnya beberapa orang anak muda melakukan pesta minuman keras jenis oplosan ya. Jadi oplosannya apa kita juga masih dalam taraf penyelidikan. Katanya sempat ada yang dicampur juga Bang, ada dorongannya? Untuk dorongannya mereka menggunakan mie instan. Dan selepas tengah malam setelah puas menikmati minuman kerasnya, 5 lelaki itu pulang ke rumah masing-masing. Kalau berdasarkan keterangan dari Ibu RT, kalau tidak salah itu Bu RT yang ketempatan di depan rumahnya, memang Sulaiman ini bersama teman-teman itu sejak pagi kumpul-kumpul di sana. Kemungkinan di sana mereka sudah mulai minum, cuma bersembunyi minumnya karena tidak enak sama Ibu RT yang di depan rumah. Karena salah satunya ini adalah anaknya Pak RT juga yang ikut jadi korban. Namun keesokan harinya, korban Sulaiman merasa sakit. Melihat hal itu, keluarganya langsung membawanya ke Rumah Sakit Rawalumbu yang berada tidak jauh dari rumahnya. Namun dalam perjalanan, korban sudah tidak sadarkan diri. Dan beberapa jam kemudian menghembuskan nafasnya di rumah sakit. Dan tidak berselang lama Sulaiman tewas, Lupi juga mengalami sakit. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, Lupi juga meninggal dunia. Pemirsa, kecanduan alkohol sudah seperti menyerahkan diri kepada kematian. Dampak negatif alkohol tidak hanya merusak organ tubuh, tetapi juga menimbulkan gangguan mental organik. Mengetahui teman-temannya saat berpesta miras oplosan meninggal dunia, 3 orang lelaki teman korban yang juga tinggal di lingkungan yang sama memeriksakan diri ke rumah sakit. Beruntung setelah sempat dirawat tim medis, ketiga teman korban tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Rasanya sih enak menurut keterangan mereka. Tidak ada justru malah nikmat. Jadi mereka juga udah sering melakukan hal tersebut. Jadi minum miras, kemudian dorongannya dengan menggunakan mie instan. Bila dikonsumsi secara berlebihan, minuman alkohol dapat menyebabkan gangguan berpikir dan berperilaku.
Timbulnya gangguan itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada saraf pusat. Sebetulnya efek minuman keras itu ya berapapun kadarnya itu kan diharamkan. Itu ayat Allah ada dalam surat Al-Maidah 90-91. Karena mengganggu sistem transmisi saraf otak. Ini saraf, nyambung kan? Nah, di sini sambungan itu. Ibaratnya di stop kontak error. Pikiran, perasaan, perilakunya berubah. Makanya kita sebut gangguan mental dan perilaku. Karena miras, gangguan mental perilaku karena ganja, karena sabu-sabu. Ini berbahaya. Selain itu, terlalu banyak minuman beralkohol juga menumbuhkan sistem kekebalan tubuh dan rentan terhadap virus. Nah, apalagi kalau dioplos, kita nggak tahu campurannya apa. Mungkin oplosan sama minuman keras juga. Dioplos ini, oplos itu, sehingga kadarnya naik. Disebut lethal dosis, kadar yang mematikan. Bisa. Kita kan belum pernah diteliti. Misalnya oplosan A, oplosan B apa, kadarnya apa diteliti. Nggak ada. Apalagi bikin kampungan segala macam. Jadi baik kampungan maupun import, apapun yang sekarang beredar itu, sebaiknya dilarang. Atas kasus tewasnya warga yang menegak minuman keras oplosan ini, polisi memeriksa sejumlah warga. Hingga kini, petugas masih memburu peracik miras oplosan maut ini. Pemirsa, usai pesan-pesan berikut ini, fokus kasus akan kembali dengan informasi banyaknya korban yang tewas usai berpesta minuman keras oplosan. Tetaplah bersama kami. Kemudian dia merasa mual-mual, Jumat malam mual-mual. Kemudian pada Sabtu pagi dini hari sudah diketemukan keluarga dan meninggal. Pemirsa, bagi mereka yang telah kecanduan alkohol untuk mendapatkan efek mabuk, minuman keras mereka campur dengan berbagai zat kimia tanpa menghiraukan bahayanya. Nah, di Jawa Timur, minuman keras oplosan ini disebut cukrik. Apa minuman apa? Ya seperti minuman arak lah. Kasus tewasnya warga setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang lelaki bernama Toh Haji, warga desa Wongsorejo, Banyuwangi, tewas setelah meminum minuman keras oplosan di sebuah tempat karaoke Ketapang. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui setelah beberapa saat menenggak minuman keras oplosan, korban mengaku sakit perut dan korban tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat. Di sana muntah-muntah apa gimana? Yang meninggal itu? Enggak. Enggak muntah. Itu pada saat datang ke sini dia memang sudah bau minuman keras. Enggak, bau minuman keras. Baunya tajam banget ya, Pak? Tajam. Kayak bau apa minuman apa? Ya seperti minuman arak lah. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, 3 warga Rowo Gempol, Pasuruan, tewas setelah pesta minuman keras oplosan. Seorang korban, Fuad, sempat menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Namun nyawanya tidak terselamatkan. Salah seorang teman korban yang turut pesta minuman keras oplosan itu mengungkapkan dirinya bersama korban yang tewas kerap menenggak minuman keras oplosan di sebuah tempat biliar di desa Rowo Gempol. Itu minumnya di mana sih? Biliar. Itu pesta atau gimana? Gini nongkrong. Minum apa itu? Vodka. Dicampur apa? Iya. Dari hasil penyelidikan sementara diketahui korban tewas diduga karena minuman keras oplosan itu bereaksi terhadap tubuh korban. Minuman yang dikonsumsi merupakan campuran vodka dengan bir serta diaduk dengan minuman energi. Kita mencoba untuk melakukan penyelidikan dari mana asal-usul miras tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengungkap mana
tempat pembeliannya atau penjualannya. Pemirsa, apapun bila dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak buruk, apalagi minuman beralkohol. Tidak sedikit korban yang tewas akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan ini. Inilah jasad Fatur Rahman, seorang pemuda berusia 19 tahun, warga Jalan Krademan, Madiun, Jawa Timur, yang tewas setelah berpesta minuman keras oplosan. Dari hasil penyelidikan diketahui di punggung, dada, dan kedua tangan korban terdapat lebam berwarna merah kehitaman. Petugas menduga ini adalah reaksi kimia dari minuman keras oplosan yang dikonsumsi korban. Sebelum tewas, korban sempat muntah-muntah. Korban diajak oleh kawannya yang dia tidak kenal jalan, kemudian dia pulang, ditanya sama orang tuanya siapa itu tadi temennya, terus dia tidak kenal. Kemudian dia merasa mual-mual, Jumat malam mual-mual, kemudian pada Sabtu pagi dini hari sudah diketemukan keluarga sudah meninggal. Untuk mengungkapkan kasus-kasus ini, polisi memeriksa teman-teman korban. Selain itu, untuk memastikan penyebab kematiannya, petugas juga melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Pemirsa, usai pesan-pesan berikut ini, Fokus Kasus akan kembali dengan penyelidikan kasus cukrik maut yang menewaskan sejumlah pemuda di Mojokerto, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Jadi semua organ yang vital-vital itu kena semua, fatalnya karena itu. Pemirsa, pesta minuman keras pada malam tahun baru lalu di Mojokerto, Jawa Timur mengakibatkan 17 orang tewas. Jadi semua organ yang vital-vital itu kena semua, fatalnya karena itu. Pesta minuman keras yang digelar saat perayaan Tahun Baru lalu mengakibatkan belasan orang tewas dan kritis dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Hasanah, serta Rumah Sakit Islam Sakinah, Mojokerto, Jawa Timur. Rata-rata kondisi mereka mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Salah seorang korban tewas bernama Toto Arianto, berusia 37 tahun, warga Sawo, Kabupaten Mojokerto. Korban sebelumnya dirawat secara intensif di Rumah Sakit Muhammadiyah Hasanah selama 2 hari dengan keluhan sesak nafas, kepala pusing, dan perut mual. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur melakukan pengujian terhadap sampel bahan baku minuman keras yang disita dari sejumlah penjual minuman keras di kota Mojokerto. Dari hasil pengujian diketahui seluruh sampel mengandung alkohol yang dioplos. Sementara itu, pasca dirawat di rumah sakit, kondisi 8 pasien korban pesta minuman keras semakin membaik. Semua gejala yang dirasakan saat masuk rumah sakit mulai berkurang. Namun ada seorang pasien, yakni Muhammad Arif, berusia 16 tahun, warga Balong Rawe, kota Mojokerto, terancam mengalami kebutaan. Alkoholnya itu macam-macam kan. Alkohol itu bisa metanol, bisa etanol, bisa propanol, pokoknya turunan daripada alkohol. Itu kita bisa periksa secara spot test. Bahan-bahan yang tidak lazim diminum, yaitu yang terutama golongan etanol. Jadi istilahnya intoksikasi etanol yang berakibat akhirnya adalah suatu gagal multi organ. Jadi semua organ yang vital-vital itu kena semua, fatalnya karena itu. Korban tewas usai pesta minuman keras di Mojokerto tercatat sebanyak 17 orang. Korban terakhir diketahui bernama Effendi Novianto, berusia 17 tahun, warga Balongsari, kota Mojokerto. Kesedihan masih nampak di wajah Anam, ayah Effendi Novianto.
Anam mengaku tidak menyangka anak pertamanya yang masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas tewas setelah diajak rekan-rekannya pesta minuman keras. Menurut Anam, saat pulang ke rumah, anaknya terus muntah-muntah dan wajahnya pucat. Awalnya ia mengira anaknya masuk angin setelah begadang. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, nyawa anaknya tak tertolong. Pulang tuh yang muntah-muntah, mual-mual. Terus habis itu saya kira masuk angin penyakit biasa, bukan pamitan tahun baruan itu. Saya kan nggak tahu. Tidurnya kan nggak di sini, di rumah bolehnya sana. Kira masuk angin biasa gitu. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap dan menghukum penjual minuman keras oplosan Cukrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu, pihak Polres Mojokerto telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pasangan suami istri Roni dan Nurai, warga Balong Rawe Baru, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, yang merupakan penjual dan pengoplos minuman keras Cukrik. Keduanya ditahan di Mapolres Mojokerto Kota. Untuk tersangka kita tetapkan 2 orang, seperti kemarin, jadi atas nama R dan N, yang saat ini sudah mulai kita lakukan penahanan. Tim gabungan Polres Mojokerto Kota dan tim DVI Polda Jawa Timur membongkar makam Yoyo Tranggono, salah seorang korban minuman keras oplosan asal desa Batan Kerajaan, Kecamatan Gedrek, Kabupaten Mojokerto. Pembongkaran ini dilakukan untuk dilakukan otopsi ulang guna mengetahui kandungan zat kimia metanol yang diminum korban saat minum minuman keras pada malam tahun baru lalu. Kapolres Mojokerto Kota, Jun Komisaris Besar Polisi Wici Suwartini mengatakan, pembongkaran makam ini untuk menguatkan bukti sangkaan terhadap kedua tersangka pembuat minuman oplosan Cukrik yang telah ditangkap polisi. Untuk ini Mas, mendapatkan alat bukti terkait dengan penyebab meninggalnya korban. Apakah di situ ada kandungan zat yang masih tersisa? Iya, kemungkinan seperti itu Mas. Nanti kan hasilnya akan diuji laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat yang berbahaya. Minuman keras oplosan Cukrik terbukti telah mengakibatkan belasan orang tewas. Kita berharap polisi segera memberantas peredaran minuman keras oplosan sehingga tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, informasi tadi menjadi bagian akhir dalam Fokus Kasus edisi kali ini. Saya Kristianu Malanggi. Sampai jumpa dalam Fokus Kasus edisi pekan depan.